Nah, sesaat lagi kita juga akan saksikan penampilan dari finalis dengan nomor peserta 03. Iya, siapa, Cak? Iya, di sini kita panggil Abdul Jabar. Silakan. Ya, ini sepertinya tampilannya sudah seperti seorang presiden, Cak. Betul. Selain seperti presiden, dia juga seperti agak-agak seperti Afgan kali ya. Bukan sih? Sepertinya belum. Oh, belum seperti Afgan ya. Sudah Yeah. siap tapi ya? Insya Allah siap. Dewan juri sudah siap? Langsung saja ya. Inilah Abdul Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2030, 18 tahun lagi. Tahun 1928, pemuda Indonesia bersatu dan 17 tahun kemudian Indonesia merdeka. Jika dalam waktu 17 tahun diawali dengan sebuah perkumpulan melahirkan Indonesia yang merdeka, maka saya sebagai Presiden Republik Indonesia sangat yakin bahwa dalam waktu 18 tahun kita mampu melakukan perubahan besar. Perubahan besar itu ada dalam benak saya. Di tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara adidaya Asia yang maju dan berbudaya. Itulah visi Indonesia 2030. Di tahun 2030, banyak orang yang berpikir, apa yang akan terjadi terhadap Indonesia? Apakah sama saja? Tentu tidak. Ada 3 hal yang melandasi visi tersebut. Yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia. Hari ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa. Dan diprediksi pada tahun 2030, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa. Ini merupakan modal besar. Tidak semua negara memiliki jumlah penduduk yang banyak. Namun tentu tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas penduduk yang ada. Penduduk banyak berkualitas, tentu negaranya akan maju. Hal kedua yang membuat saya yakin mencanangkan visi Indonesia 2030 adalah Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu banyak. Mungkin Anda sudah bosan mendengar Indonesia kaya akan sumber daya alam. Tetapi saya tegaskan kembali, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Banyak energi yang mampu dihasilkan oleh Indonesia. Salah satunya adalah panas bumi yang merupakan energi terbesar yang ada di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, saudaraku sebangsa dan setanah air. Hal yang ketiga adalah Indonesia memiliki banyak sekali ragam budaya, agama, suku bangsa, ras, antar golongan, maupun adat istiadat, banyak sekali. Itu juga merupakan modal bagi Indonesia untuk maju dan berkembang. Tentu tantangannya juga banyak. Dari 3 alasan tersebut, ada 6 pencapaian utama yang akan saya canangkan dan harus kita raih bersama. Bukan hanya pemerintah yang meraihnya, namun kita bersama. Pencapaian pertama adalah masuknya Indonesia dalam 5 besar kekuatan perekonomian dunia. Tidak aneh, tidak aneh. Hari ini banyak negara yang telah memprediksikan pada tahun 2030 Indonesia akan masuk ke dalam 5 besar perekonomian dunia. Mengapa? Karena jumlah penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa dan jika dikalikan dengan pendapatannya, maka tentu itu merupakan kekuatan perekonomian dunia yang kelima atau 5 besar. Yang kedua, pencapaian kedua adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia hari ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Dunia pendidikan saat ini memang belum sempurna dan tugas kita dalam jangka waktu 18 tahun kita menyempurnakan pendidikan. Siapa yang menyempurnakan? Bukan saya, bukan pemerintah saja, melainkan seluruh masyarakat. Karena dalam 18 tahun ini kita ubah pendidikan yang awalnya sebatas program menjadi sebuah gerakan. Jika program hanya orang tertentu yang melaksanakan, namun jika gerakan semuanya melaksanakan. Yang kedua adalah kesehatan. Masalah terbesar saat ini adalah jumlah dokter kurang banyak? Tidak. Indonesia memiliki dokter yang cukup. Masalahnya tidak merata. Itulah mengapa banyak sekali di pelosok sana orang yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Maaf, 1 menit lagi. Dan yang terakhir adalah pendapatan masyarakat.
melalui ekonomi yang kerakyatan, melalui ekonomi apapun yang jelas meningkatkan potensi masyarakat, itu tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah akan mendukung itu melalui usaha kecil, mikro, menengah maupun yang lain sebagainya. 2 pencapaian utama, ada 4 lagi. Yang ketiga adalah Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia. Tujuan pariwisata dunia saat ini peringkat 10 ada diperoleh oleh Singapura. Jika Singapura saja 10 besar, bagaimana dengan Indonesia yang luasnya ratusan kali lebih besar daripada Singapura? Yang keempat, Indonesia bebas korupsi. Tolong, saat ini percayalah bahwa 18 tahun ke depan Indonesia akan bebas korupsi. Bagaimana caranya? Kita mulai dari anak-anak kecil kita, adik-adik kita, anak putra-putri bangsa yang baru lahir mungkin. Kita ajarkan bagaimana tindakan korupsi yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, waktu habis. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Abdul Jabbar. Saya suka presiden yang optimis dan Anda sepertinya sangat optimis, tapi ada sebuah persoalan di dalamnya. Tadi berhasil mengidentifikasi bahwa Indonesia di tahun 2030 akan menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat kira-kira di dunia, kan begitu kira-kira ya. Tapi juga ada problem di dalamnya. Bagaimana Bapak Presiden itu menjamin ketersediaan pangan buat penduduk kita? Satu. Yang kedua adalah kemudian bagaimana juga strategi yang dapat ditempuh oleh Bapak Presiden untuk mengatasi ketergantungan masyarakat kita pada beras. Soalnya orang Indonesia biasanya kalau belum makan nasi namanya belum makan, meskipun sudah makan roti. Terima kasih. Baik, terkait dengan pangan, memang ketika jumlah penduduk meningkat, konsekuensinya adalah lahan perumahan akan semakin berkurang dan kebutuhan pangan tentu akan juga meningkat. Solusinya adalah kita lahirkan para ilmuwan teknologi pangan yang mampu melahirkan makanan-makanan yang tidak kalah dengan nasi, tidak kalah dengan beras sehingga kita tidak perlu tergantung terhadap beras. Namun walaupun demikian, Indonesia merupakan negeri yang subur. Mungkin kendalanya adalah ketika Indonesia memiliki keterbatasan lahan untuk pertanian. Tapi dengan teknologi pangan, dengan kita melahirkan ilmuwan teknologi pangan, kita mampu mencari pengganti nasi atau pengganti beras. Seperti itu. Ya, kalau saya melihat tampilan saudara, memang saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh juri yang pertama tadi bahwa ya saudara sudah cocok jadi seorang presiden. Tapi tapi cuma di awal-awal aja Pak tadi Pak. Di awal-awal tadi rasa-rasanya saya sedang ada pada seperti pertunjukan pembacaan puisi gitu. Di awal-awal saja, untungnya cuma di awal-awal saja. Selanjutnya saudara sudah ngomong biasa, tidak seperti layaknya baca puisi gitu ya. Nah, untuk artikulasi sudah oke. Nah, tadi saya tertarik dengan mengajarkan anak-anak atau generasi muda supaya tidak korupsi gitu ya. Gimana caranya Pak Presiden? Silakan. Baik, rakyatku yang saya cintai, untuk mengajarkan anak kecil terhadap tindakan korupsi yang seharusnya tidak mereka lakukan, bukan berarti kita ajak mereka ke kantor, kita buka berangkas ini loh uang, kalau diambil namanya korupsi, tidak seperti itu. Kita ajarkan mereka mulai saat kecil. Misalnya ketika mereka memiliki saudara, diberilah yang namanya kue ataupun sesuatu yang bisa dibagi oleh bersama. Namun kita biarkan mereka sendiri yang membagi. Maka akan kita lihat bagaimana mereka membagi, apakah mereka hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri atau saudaranya dan sebagainya. Untuk di tingkat formal, kalau tadi di tingkat keluarga mungkin bisa dilaksanakan, untuk di tingkat formal kita perlu ada pendidikan anti korupsi. Namun pendidikan anti korupsi ini bukan berarti hanya sekadar materi. Menurut undang-undang korupsi adalah seperti ini, seperti itu. Hukumannya ini itu, bukan sekadar itu. Itu perlu diketahui, namun lebih dari itu praktek. Jadi seluruh guru yang ada di sekolah mulai menanamkan sikap anti korupsi. Misalnya ketika ujian, tidak boleh lagi ada siswa yang mencontek. Siswa saja tidak boleh mencontek, apalagi mahasiswa, apalagi yang lainnya, bahkan gurunya sendiri. Itu yang perlu ditanamkan dan itu PR kita bersama. Ketika saya hanya mampu berbicara, kita semualah yang bekerja. Tidak cukup hanya bicara. Oke. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Presiden. Iya, optimis sekali ya Pak ya. Baik.
Mungkin silakan Pak Asmi. Ya, saya setuju dengan kedua-dua para juri yang ada di depan Anda ini. Mereka sependapat Anda memiliki satu karisma dan kelayakan sebagai seorang presiden. Cuma saya ingin bertanya kepada Anda, apakah kenapa Anda mau menjadi presiden? Baik, alasan saya mencalonkan diri sebagai presiden karena saya sudah lelah mengkritik pemerintah, karena saya sudah lelah menonton ketidakbaikan yang ada di dunia ini, di Indonesia ini tentunya. Saya juga lelah hanya mengkritik, menghujat, pemerintah tidak bisa ini, tidak bisa itu, seharusnya begini, seharusnya begitu, namun tidak ada yang berubah. Tetangga saya tetap miskin, tukang beca tetap jadi tukang beca. Apakah wawasan Anda? Baik. Apakah wawasan Anda dan contoh role model yang Anda miliki sebagai seorang presiden? Oke, dari situlah saya membangun diri untuk menjadi seorang yang aktif. Saya aktif di organisasi. Di SMP dan SMA saya menjadi ketua OSIS dengan perolehan suara pada saat itu 70% ke atas. Ada surat keputusan kepala sekolahnya. Lalu yang kedua, hari ini saya juga aktif di organisasi Forum OSIS Nusantara, di mana saya merupakan salah satu pendirinya. Saya Baik, bersama, Pak Presiden. Baik. So, bisa saya berkomunikasi dengan Anda dalam bahasa Inggris nggak? Yes, you can, I can. Yeah. Can you tell me what is your foreign policy or your domestic policy? Yaitu, you want me to explain in the bahasa Jawa. Indonesia or can you understand? Uh, What is your foreign policy or domestic policy as a president? Apakah kebijakan. peraturan luar negara Anda dan juga peraturan di dalam negara Anda sebagai seorang presiden? Okay. My public policy to the other countries is make Indonesia as the inspiration for the world. Indonesia will give Pancasila for the world, like Soekarno said. Indonesia give gotong royong to the world. Indonesia give persatuan to the world. Indonesia is a good country with many people in there. So Indonesia can be an inspirational country in the world. Baik Pak Presiden, terima kasih. Berikan aplaus yang meriah. Wow, nampaknya ini sekali ya, menguasai sekali ya. Iya, ternyata Afgannya Mbak Ica ini ternyata hebat sekali gitu dalam menyampaikan Kemarin pidatonya. pakai kacamata, jadi lebih mirip begitu. Nah, kira-kira nih tipsnya apa agar menguasai Medan ya hari ini ya, begitu? Baik. Yang pertama menenangkan diri, jadi sebelum ini juga harus berdoa. Gitu. Iya. Setidaknya apapun yang terucap dari lisan saya itu atas seizin Tuhan atau Allah gitu ya. Ya karena itu saya berdoa kepada Allah, semoga yang saya sampaikan juga dapat diterima dengan baik dan ya intinya ketenangan ketika di atas panggung. Ya luar biasa sekali Bapak Presiden kita yang pada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih kepada Mas Abdul Jabar, silakan kembali ke tempat. Iya. Iya, dan itu tadi penampilan dari finalis kita nomor 3. Ya, sesaat lagi kita akan memanggilkan tampilkan peserta yang selanjutnya, yaitu peserta yang keempat, Ica. Betul Siapa? sekali. Ini cowok lagi, jadi mending kalau cowok yang manggil cewek, Ca. Ya, kami akan segera panggil